Pemirsa, laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Joko Widodo, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya, di mana dalam kasus ini polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Joko Widodo. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Perjalanan panjang tim TPUA dan Roy Suryo CS dalam mengejar bukti dugaan palsunya ijazah Joko Widodo masih terus berlangsung, mulai dari pelaporan, klarifikasi, hingga gelar perkara khusus. 7 Juli 2025, setelah memanggil ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Polda Metro Jaya juga memanggil pakar telematika, sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Hal ini berkaitan dengan pelaporan dari Pradi Bersatu mengenai dugaan penghasutan dan Undang-Undang ITE. Ini adalah pemanggilan kedua setelah sebelumnya ditunda. 10 Juli 2025, pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 11 Juli 2025, Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kali ini Dr. Tifa hadir sebagai terlapor dan ditanya dengan 88 pertanyaan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ya, dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan saat ini ditanggapi Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Presiden ke-7 RI ini pun enggan menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Yang ini ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Pemirsa, Dr. Tifa juga memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, dan setelah melakukan undangan klarifikasi, Dr. Tifa mengumumkan bahwa ia menemukan bukti baru di kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini. Dalam konferensi pers di salah satu channel YouTube, Dr. Tifa mengungkapkan mendapatkan seperangkat dokumen yang sangat penting untuk membuktikan asli atau palsu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dokumen ini berisi ijazah lulusan UGM beserta transkrip nilainya yang diduga berhubungan dengan kasus ijazah ini. Bahkan disampaikan Dr. Tifa, dia merasa sangat kaget, tercengang ketika melihat bukti tersebut. Untuk mendapatkan sebuah seperangkat dokumen yang sangat penting bagi kasus ini, yaitu dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985. Dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut berupa 1 lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh. Pemirsa, apakah temuan dokumen yang dikatakan para penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan membuktikan tuduhan para penggugat? Kita akan bahas bersama narasumber istimewa kita malam ini. Ada pemerhati telematika sekaligus terlapor Roy Suryo, hadir pula kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana, dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hipnu Nugroho. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya Hipnu. Terima kasih banyak Mas Roy, Bang Firmanto, Prof. Hipnu sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Ke Mas Roy dulu. Mas Roy, sudah kontak-kontakan dengan Dr. Tifa, itu dokumen otentik ijazah transkrip nilai di UGM itu maksudnya punya siapa dan gimana bukti barunya itu? Ya, bukan hanya kontakan. Saya sudah meneliti dan memeriksa bukan hanya 1, tetapi 5 bendel. Sampai dengan hari ini sudah ada 5 bendel. Jadi 5 bendel itu atas nama masing-masing, tentu orangnya tidak saya sebut. Tapi semuanya adalah asli dan bukan hanya bukti digital, tapi itu adalah bukti analog dan bukti fisik. Ada ijazah, ada transkrip nilai, ada juga kelengkapan yang lain dari kakak kelas saya, ya, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, ya angkatannya 7 sekian gitu, tapi usia 85 dan usia adalah sama dengan usia Joko Widodo. Dan clear sih yang disampaikan Dr. Tifa itu saya pun sudah itu terdapat perbedaan sangat krusial, perbedaan yang signifikan, ya, termasuk adanya 5 petunjuk. Misalnya lainnya 5 list yang berbeda, ada pengaman, ada bos, ada kemudian cetakan-cetakan kecil-kecil ya, dan itu beda sama sekali. Ada saya sekarang juga bangga ya, Prof. Hipnu, Firman, semua pemirsa TV, saya sangat bangga terhadap Mada karena pada tahun 85 UGM sudah memiliki ijazah yang luar biasa canggih kan. Ternyata beda dan selama ini yang kemudian ditampilkan atau yang disebut-sebut, kalau memang itu benar yang pernah disampaikan oleh saudara Dian Sandi. Jadi di sini bisa membuktikan, silakan Prof. Firman gunakan pasal 32 dan 35 ini untuk mendidik Dian Sandi gitu loh, karena Sandi sudah menggugah ijazah yang beda dan Pak Ibu dengan Joko Widodo. Jadi Mas, jadi artinya mari kita kembali persoalan ini ke ranah sebenarnya, kita kembali bangga terhadap Universitas Gadjah Mada dan kita siapa ya, saya bilang oknum yang kemudian memasukkan ijazah dalam tanda kutip milik Joko Widodo. Berarti 5 bundel ijazah ini Mas Roy dan teman-teman ketika dibandingkan dengan ijazah yang beredar di media sosial itu ternyata tidak identik sama sekali, berbeda sama sekali, begitu? Tidak secara fisik ya, jadi secara analog ya, itu meskipun oke lah boleh disebut oleh Prof. Saya belum pernah megang atau lihat ijazahnya Joko Widodo, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ijazah itu ternyata jenis yang ada, kita terbuka. Oke, kalau itu ada dan benar, ternyata identik dengan 5 ijazah ini, Anda hadirkan UGM menyatakan bahwa tetapi kalau ternyata berbeda, nah sudah, berarti selama ini ada oknum yang mengedarkan ijazah yang disebut milik Joko Widodo seperti yang sekarang nampak di layar Sindo ini, itu tidak benar. Itulah yang saya katakan. Dan 99% itu palsu ijazah yang disebut Joko Widodo. Maaf Mas Roy, tahun berapa dari bundel bukti itu ijazahnya? 85, 1919 sama.
tahunnya dengan ijazah milik Pak Joko Widodo. Ada juga ijazah yang dimiliki suami istri. Ya itu yang kemudian yang satunya memang bukan bukan fakultas kehutanan, tapi yang ini adalah ijazah fakultas kehutanan. Ya, beberapa ijazah fakultas tahun 85. Jadi clear dari Universitas Gadjah Mada sudah memiliki ciri. Makanya saya sempat kaget ketika ijazah saya sendiri tahun 91, ijazah saya sendiri ya, itu clear. 6 tahun sudah 85 itu beda gitu loh dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi artinya ada benang pengannya, ada tinta cap di tengah itu, kemudian bahkan ada seratnya itu, tapi ternyata 85 pun sudah seperti itu, Mas.